Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan kami, kuasai kami, berilah hikmat-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami ini boleh senantiasa memperbaharui kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap sedia untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Nehemia pasal 10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri untuk dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema yang akan kita renungkan pagi hari ini yaitu hidup dalam komitmen bersama. Hidup dalam komitmen bersama. Saya rasa kita semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata komitmen ini. Karena kata komitmen ini sudah sering sekali kita dengarkan. Entah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkeluarga, bahkan dalam bergereja. Mengapa demikian? Karena komitmen adalah salah satu hal yang cukup membantu kita supaya kita dapat benar-benar mau melakukan berbagai hal dengan kesungguhan hati kita. Contohnya adalah ketika saya berkomitmen di dalam pekerjaan saya bahwa saya tidak akan datang terlambat, bahwa saya akan datang tepat waktu. Maka tentu komitmen itu harus saya lakukan. Karena saya sudah berkomitmen, sudah berjanji. Jadi komitmen juga sama halnya dengan melakukan perjanjian yang mengikat kita dengan orang lain yang kita bangun komitmen itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ini pun kita banyak sekali menerima yang namanya aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini tentulah aturan yang hendaknya kita patuhi, bukan untuk kita langgar. Namun, saking banyaknya peraturan, mungkin saja ada di antara kita yang kemudian mengeluh, kenapa kok hidup ini selalu dikekang dengan yang namanya aturan? Kenapa kok kemudian kehidupan kita tidak bisa bebas seperti yang lainnya? Nah, tentu ini adalah pemikiran yang salah. Karena di dalam kehidupan kita, aturan-aturan ini kemudian dapat membangun kehidupan kita untuk menjadi lebih teratur lagi, bahkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manakala hal ini pun sama seperti yang dialami oleh umat Israel. Ketika mereka melakukan sebuah komitmen, mereka ingin mengungkapkan komitmennya bahwa mereka akan senantiasa melakukan ketetapan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa dalam segala ketetapan yang ada dalam firman Tuhan itu akan mereka patuhi segenap hati mereka. Karena mereka telah menyadari bagaimana kuasa Tuhan yang telah melingkupi kehidupan mereka. Komitmen itu mereka sampaikan
bukan hanya secara pribadi kepada Tuhan, tetapi disampaikan di depan banyak orang yang melibatkan suatu komunitas. Mereka bersumpah untuk taat pada perintah dan juga kepada ketetapan Tuhan. Tidak semua anggota komunitas orang Israel memberikan komitmen mereka, karena ada yang menolak untuk berkomitmen karena mungkin merasa belum siap. Kebebasan yang dimiliki oleh orang Israel itu telah diberikan Allah sejak semula. Mereka keluar dari Mesir, lalu mereka kemudian dapat memilih untuk menyembah Allah atau menyembah dewa-dewa lain. Dan setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya. Ada orang-orang yang senantiasa memilih untuk bergabung dan berkomitmen setia kepada Tuhan. Namun tidak banyak juga yang masih enggan untuk berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, karena dirinya masih dikuasai oleh berbagai macam hal-hal duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang mau berkomitmen, tidak hanya orang tua, tetapi seluruh anggota keluarganya, keputusan bersama yang dilakukan secara terbuka akan menolong kita untuk bertumbuh ke arah yang benar dan menjadi modal besar untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Nah, mengakhiri minggu ini, kita telah diperlengkapi dengan pemahaman mengenai siapa Allah yang patut kita sembah. Dan pemahaman itu menolong kita untuk menelisik kembali komitmen taat kepada perintah Allah, sekaligus untuk memberikan kesempatan baru mereformasi komitmen diri kita. Komitmen itu bukan milik pribadi semata. Nah, hal itu harus menjadi komitmen bersama dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, apakah Bapak Ibu dan Saudara telah siap untuk berkomitmen di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah siap untuk senantiasa bertekun dalam komitmen kita, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menyebarkan kasih, saling peduli, saling membangun, saling menopang satu sama lainnya di berbagai kondisi, entah itu dalam suka dan duka? Apakah kita telah siap untuk berkomitmen? Saya harap dan juga saya rasa kita semua harus siap untuk melakukan itu, karena melalui komitmen kita bersama, maka kita dapat terikat dengan Tuhan. Kita dapat senantiasa mau bergaul akrab dengan Tuhan yang senantiasa juga menyertai kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat senantiasa menguatkan kita ketika kita akan melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Mari di pagi hari ini kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik, untuk mengusahakan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan dan juga demi kehidupan kita sekalian. Dan juga berkomitmen untuk saling membagikan kasih dan saling menolong satu sama lainnya. Semangat menjalani hari ini, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Di pagi hari ini kami boleh senantiasa bangun kembali untuk melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, karena hanya karena anugerah-Mu sajalah kami boleh ada hingga pada saat ini. Dan kami mau memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan senantiasa berpegang teguh pada ketetapan firman Tuhan. Dan kami pun boleh senantiasa berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, demi kemuliaan akan nama-Mu. Senantiasa berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam setiap hal yang kami lakukan di rumah kami, setiap hal yang kami upayakan demi menunjang masa depan kami. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sehingga kiranya Tuhan sajalah yang akan senantiasa menolong dan juga memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.